itu kalau pinjam kan takutnya itu adalah riba. Nah sekarang itu dijelaskan bahwasanya itu adalah akad kirot yang ada di mana-mana itu seperti yang umumnya itu seperti itu Pak. Jadi takut meminjam mendapatkan manfaat, akan tetapi biar dapat manfaat di akad kirotkan, apakah itu boleh? Nah, kalau praktek seperti tadi itu nggak ketemu kalau seperti tadi ya. Jadi nggak ketemu. Kalau prakteknya seperti tadi, jadi kalau yang seperti tadi ya dipikir mau dikatakan hukum, terus kirot, ya ini kan ada ketentuan masing-masing. Ya. Jadi yang dipikir sementara ya nggak ada. Saya kira seperti itu. Kemudian kalau ada yang lain pertanyaan lagi Ustaz. Masih ada ya? Ada lagi berapa jalannya Ustaz? Ya terserah. Oh bebas ya. Ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Nah, ini. Dulan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ramai sekali Ustaz di sosial media. Kayak di Afrika itu kan baca Qur'annya sirotol ladina an'amta alaihim, macam-macam Ustaz ya. Nah itu kira-kira seperti itu kan ada ala likabum dan takbir tapi bacanya ala likabum. Nah itu pribumi misalnya itu sholatnya Ustaz bacanya seperti itu orang Afrika. Contoh itu coba kiroahnya nih Ustaz ya lagunya tapi hurufnya satu ini ya. Saya tidak pernah seperti lagu apa lagunya orang sini tempo dulu. Ya kalau mungkin kalau orang Indonesia nya sih sejak kalau kita menilai itu tidak sesuai harganya, ada alaidina gitu Ustaz. Mungkin bacaan Iya. Cuman itu kan dijadi meme sama orang Indonesia gitu Ustaz. Nah ini justru yang buat meme-meme itu kalau sampai ada istihza ke Al-Qurannya ya. Atau memang itu hanya logat saja tapi kan bisa di lagu apa saja kan ya. Tapi kan tidak mengurangi kepada ya. Nah ini yang saya pertanyakan itu kadarnya itu Ustaz. Loh, kadarnya kan sudah ada di dalam itu. Kadarnya tidak duit. Kalau masalah duit ini ada tantangan. Kadar kasarnya renakian lagu dekat. Boleh Ustaz ini? Saya nggak pernah dengar. Nah, belum pernah dengar. Oh, Kira aja tadi. Bacaan kirohnya kurang lebih seperti ini Ustaz. ya, anu saja. Ini orang Afrika kan ya. Ya biar orang sana yang menghukum. Ya kurang lebih tajwidnya itu tidak yang kita katakan ya bukan terlalu berlebihan juga. Kayaknya iya harus ada tasdidnya tapi nggak ada tasdidnya gitu.
Ya, yang mana harus ada tasdidnya tapi tidak ada tasdid. Kalau tasdid dikurangi di Syafi'i ya kurang. Kalau di Syafi'i ya kan tasdid itu kan juga masuk hitungan. Lalu sholatnya sah nopo. Lah kalau Fatihahnya enggak cukup ya enggak sah kan begitu. Tapi kalau memang enggak ada tasdidnya ya. Karena tasdid itu juga dihitung. Tasdid itu dihitung. Kalau di Syafi'i, di mazhab Syafi'i kan begitu. Kalau di mazhab lain kan bisa faqrahu ma tayassara. Nah, kan begitu. Dalilnya kan gitu. Saya tidak paham atau memang ada apa qiraah lain yang seperti itu. Ya, jadi kalau itu mengurangi dari ketentuan badan Fatihah seperti huruf tasdid itu kurang itu ya apa namanya ya baca nggak cukup Fatihahnya, artinya kalau dilanjutkan ya tidak sah. Kalau di kampung itu biasanya kalau panjang itu ematnya itu yang dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kan bisa kan itu kurang, banyak yang kurang gitu. Kalau itu faktu itu kan bisa baca. Kalau masalah keliru-keliru bacaannya seperti ini saja banyak imam. Allahu Akbar, takbirnya saja keliru. Akbar itu maknanya ketipu. Allahu Akbar kan maknanya ketipu. Mestinya Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar akhirnya maknanya ketipu atau belum maknanya itu. Kalau kita tahu terus imamnya seperti itu ikutnya tidak sah sholatnya. Ya saya kira seperti itu. Ada lagi Ustaz, satu lagi. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, saya ingin tanya tentang masalah rukunnya sholat. Yang mana rukunnya sholat itu ada 17. Yang pertama niat, takbir, dan berdiri. Adapun yang terakhir itu adalah tartib. Sedangkan tartib itu adalah syekh, sedangkan niat, berdiri, dan takbir itu dilakukan bersamaan. Maksud saya itu bukan tartib antara niat, takbiratul ihram, dan berdiri. Sedangkan yang terakhir itu adalah tartib. Mohon penjelasannya. Saya tidak paham. Gimana maksudnya? Rukun sholat yang ketiga kan itu berdiri besar. Yang pertama niat, dua takbir, ketiga adalah berdiri. Nah, adapun berdiri itu kan dilakukan secara bersamaan dengan adanya niat besar. Kenapa kok ditaruh di nomor 3 ya besar? Tidak simpel, otomatis tidak tertib gitu ya. Apakah boleh kita itu yang pertama kan niat, usulin fardhu. Yang pertama kan niat, usulin fardhu, kita masih duduk. Arba'a raka'at, setelah itu kita takbiratul ihram, berdiri. Jadi niatnya itu ketika kita duduk. Jadi setelah itu kita takbiratul ihram Allahu Akbar dan berdiri. Boleh atau enggak? Sedangkan tertib fi'lus syekh ba'da syekh. Kita melakukan sesuatu setelah sesuatu. Sedangkan ini yang ada yang dipraktikkan itu adalah antara niat muqtaranan bi fi'lihi, bersamaan dengan takbir. Bahkan itu bersamaan dengan berdiri pula.
Sedangkan yang terakhir itu adalah tartib. Tartib itu adalah yaitu melakukan sesuatu setelah melakukan sesuatu tersebut. Loh, apa sih? Yang ditartibi itu apa? Antara niat takbiratul ihram dan yang ditartibi itu rukun kan? rukun Berarti kan tartibnya itu kan rukun yang ada di dalam sholat. ya. Karena namanya rukun kan tetap di dalam sholat. Jadi kalau yang dulu terus takbiratul ihram, maka ada pekerjaan rukun yang di luar sholat. Kenapa? Kan melakukan niat itu udah sholat, masuk pada sholat, usulnya fardhu udah masuk sholat. Setelah itu kita melakukan rukun yang nomor 2 itu berdiri. Iya. Setelah itu Nah, kita niatnya kan tetap harus dilaksanakan ketika. Makanya itu Pak Ustaz, saya itu ikhtikar. Sedangkan niat itu dilakukan ketika berdiri. Muqtaronan bifi'lihi, bersamaan dengan takbir. Iya, terus. Sedangkan takbir itu adalah ada jeda. Setelah melakukan niat, apakah kita boleh kita melakukan itu sulih lalu kita berdiri? Yang dimaksud sampai tartib di niat dan berdiri itu, saya kira tartib keseluruhan. Jadi niat Antara niat berdiri dengan takbiratul ihram itu kalau menurut saya itu bukan tartib, akan tetapi itu adalah muqaron atau bersamaan. Iya, karena memang kan niat itu kan muqaron. Kan niat itu kan memang arti dari niat itu adalah muqaronatul fi'li muqaron Kosdusnya muqaronan ini. Makanya kalau niat dulu, nah, kemudian dia itu kok takbir, maka di situ tidak muqaronan. Kalau tidak muqaronan berarti niat tidak dianggap. Kalau niat tidak dianggap berarti ya pekerjaan sholat itu tidak ada. Iya. Seharusnya Kiai Musodid itu tidak memberikan rukun dalam sholat itu adalah takbir, karena ada muqaronah. Karena muqaronah itu seharusnya tidak ada namanya takbir. Kalau takbir harus berurutan antara 1, 2, 3. Ini bersamaan. Sedangkan Kiai Musodid itu memberi ibarat atau takbir adalah takbir sebagai rukun daripada sholat. Kalau begini, takbir selain niat. Ada yang mengecualikan seperti itu? Ada. Tidak ada. Jadi syaratnya coba dibaca. Itu ikhtilaful ulama itu kan ada yang menjadikan syarat. Kalau seperti takbiratul ihram dengan berdiri, apakah boleh? Ada ilahnya juga antara takbiratul ihram dengan berdiri. Takbiratul ihram Dengan berdiri. maksudnya Antara takbiratul ihram dengan berdiri apakah dikecualikan juga menurut kita? Tadi kan kecuali niat. Sekarang takbiratul ihram dengan berdiri itu juga bersamaan. Apakah itu mau dikecualikan juga? tidak, maksudnya begini jadi niat itu kenapa kok muqaronan dengan takbiratul ihram kok tidak didahulukan? Karena kalau niat dulu ya, ini kan belum masuk pada sholat ya. Karena bagaimanapun sholat itu muftatahan ditakbir kan begitu. Karena belum masuk ke sholat, niat dulu berarti ketika takbir ini sudah tidak ada niatnya. Padahal niat adalah bagian dari rukun sholat. Hanya pertanyaannya,
kok tidak tertib, kok mukorona begitu ya, kok mukorona dengan takbir ya. Kemudian tertib itu saya mau tanya, tertibnya itu di dalam apa saja? Arkanus sholat, Fi jami'i arkanus sholat, fi jami'i arkanus sholat. arkanis sholat, fi jami'i arkanis sholat. Itu yang terakhir adalah tertib. Tertib. Sampai enggak di saat enggak. Udah. Bagaimana? Ya semuanya Pak Ustaz, semuanya Hmm. itu tertib. Enggak, sebentar. Ini. Kalian masih ingat ini penjelasannya? Ya. Kalau itu tetap bagaimanapun dirasakan tertib, karena niat itu kan tetap di awal. Nah, makanya ada istilah istishab itu. Ketika orang takbir itu istishab, istidhor. Ketika di niat itu, jadi tetap niat itu ya satu, bukan di awal itu sekali minal qiyam, kemudian juga takbir. Jadi tetap ada tertib di situ. Tetap ada tertib. Ya mungkin tidak seperti tertib yang seperti yang kita lihat itu harus 1, 2, 3, tapi tetap menurut ulama di situ tertib. Mau dikatakan tertib dan Maksudnya istishab itu ada ya apa? Niatnya itu Niat berarti niat di awal, terus ini sekiranya tetap ada di salah satu juz daripada Allah Akbar. bukan istishabun niyah sampai ke salam. Oke, itu tetap juga ada. Artinya- Maksud tidak ada solid. kalau Ya, ada artinya begini, berarti niat itu harus ada mulai dari takbir sampai ke salam. Karena sampai ke dunia Oke, itu batal begitu ya. oke. Berarti niat itu nomor pertama, karena memang niat itu harus ada dari awal sampai akhir. Gitu. masalah niat itu setahu saya, mohon maaf Pak Ustaz ya, kalau masalah niat itu istishabul fi'li itu mulai dari hamzah Allah itu sampai roknya akbar, bukan dari niat awal sampai salam, bukan. Mohon maaf, yang saya ketahui istishabul fi'li itu adalah mulai dari hamzahnya Allah, akhirnya dari lafaz akbar. Kita Kalau istishabul itu fi'li. kalau itu istidhor. Jadi ada istishab dalam niat itu, kemudian ada istilah istidhor. Kalau istidhor itu tidak harus dari hamzah. Ketika ba itu sudah hadir sudah cukup. Pokoknya antara juz dari hamzah sampai ro Lebih itu hadir, itu istidhor namanya. Nah, apakah bukan istimror Pak? Mulai dari hamzah sampai akhir salam itu ada istimror kalau menurut saya, bukan istishab. Tidak, bisa belajar. Sampai istishab itu ada. Ya. Istishab itu ada. Jadi niat itu memang dari awal sampai akhir. Itu harus, artinya tidak boleh hilang. Kita kembali ke pertanyaan awal. Enggak, maksudnya gini, kita pahami dulu kok bisa muncul takdir gitu. Nah, kok Iya, bisa muncul ya, kok bisa muncul takdir karena memang tadi. Jadi niat ini terus membersamai pekerjaan sholat dari awal sampai akhir begitu. Ya, jadi membersamai niat dari awal sampai akhir karena ini istishabuniyah ya. Istishabuniyah bukan masalah niat harus dari hamzah sampai roh, itu kan sudah masalah ini niatnya, caranya gitu. Saya kira seperti itu, jadi untuk lebih puasnya sampai lihat di sana. Saya yakin ini ada penjelasan dari ulama ya. Hanya kita tidak membaca saja.
Tapi itu sementara seperti itu. Jadi gambarannya aslinya niat itu harus istishab memang. Jadi dari A itu ketika kita masuk ini sudah niat. Artinya istishabun niat sampai ke niat di takbir ini sudah ada niat terus ditarik sampai salam. Itu namanya istishabun niat. Sehingga ketika ada orang qat'un niat memutus sholat di pertengahan, maka itu batal sholatnya. Saya kira seperti itu sudah. Ya ini sudah malam ini kan jauh-jauh itu. Ya dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya dan diperbantukan kepada kita. Terima kasih Mas Amin yang sudah memimpin acara Angkot. Kita sudah ngaji, sudah hafal, sudah sama atau kepada majelis keluarga Pondok sendiri. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang senang mengaji, ini akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Baik, kita tutup dengan membaca doa bersama Rabbana Fana. Saya awali dengan Fatihah, nanti diakhiri dengan baca tasbih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fa'inna wa faqihna lana wa qarabati lana bidina Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una Fakirna wa fakirana wa qarabati lana bidina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakirna wa fakirana wa qarabati lana bidina سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya berterima kasih